Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Tuhan membuat Yuebo terdiam. Utusan iblis alien itu terdiam. Di puncak Gunung Lingqiao, semua orang hebat terdiam. Jika Suyi meninggal, ancaman itu tidak diragukan lagi, hanya lelucon. Tapi bagaimana jika dia masih hidup? Ini adalah sesuatu yang semua orang harus khawatirkan. Di bawah langit, Suyi berdiri tegak dengan lengan baju berkibar. Meski saya sendiri, saya punya suami yang bertanggung jawab. Dominasinya juga membuat semua penonton gemetar, dan mereka sangat merasakan betapa merendahkan dan arogan gaya Kaisar Yongye. Suasananya terasa mencekam dan membosankan. Kini, kepala sekolah sekte Taiking, tiba-tiba tertawa kecil dan berkata dengan emosi seperti yang diharapkan dari guru, Wang Yemu berdarah dingin dan egois, bahkan jika itu adalah kerabat dekatmu. Dalam masalah, kamu tidak akan khawatir. Untungnya, yang ingin kami basmi adalah momok terbesar negeri dongengmu. Karena kamu ada di sini, sebelum membunuhmu, hal lain bisa dikesampingkan. Kesampingkan. Berbicara, dia melambai, bawa sandera itu. Di tengah jalan mendaki gunung, sekelompok pria kuat berjalan keluar dan merobohkan semua kandang dan sandera di dojo. Menyaksikan adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Siapa yang tidak bisa memahami bahwa dalam menghadapi posisi kuat Suyi, kini mundur. Dan mereka. Suyi mengangkat tangannya dan menunjuk ribuan pria kuat yang telah ditekan karena menentang China. Luar biasa. Kepala sekolah sekte Tai Xuanzong mendengus dingin. Sikap Suyi yang bosi membuat mereka sangat tidak nyaman, dan mereka tidak bisa menahan wajah mereka. Beberapa tokoh senior sangat marah sehingga mata mereka penuh dengan niat membunuh, dan mereka ingin segera bertindak karena takut akan kematian Suyi. Pada saat ini, Qini mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Karena saya ingin membangun kembali Taman Peri, saya harus memikirkannya. Untuk membantu dunia, dan jangan biarkan dunia meremehkannya. Sekarang, jangan biarkan nama keluarga ini. Membuatku menunduk. Berbicara, dia melambaikan tangannya, biarkan orang-orang itu pergi. Tiba-tiba, ribuan orang yang ditindas mendapatkan kembali kebebasannya, dan setelah meninggalkan Gunung Lingqiao, ribuan orang memberi hormat kepada Suyi. Terima kasih, Tuan Yongye. Bagus, hebat, dengan Tuan Yongye di sini, para hantu dan hantu yang ingin menyerahkan tanah Tiangwan dan 16 benua ditakdirkan untuk gagal. Semua orang sangat bersemangat, matanya bersinar, dan beberapa karakter yang lebih tua memiliki mata merah dan air mata. Pada hari ke-6, Li Sehu, utusan penjaga Guan, berlutut di udara dan bersujud kepada Suyi. Tuan Yongye, tolong lakukan keadilan kepada orang-orang di dunia, dan berikan dunia masa depan yang cerah. Junior Li Sehu, saya berharap melewati api dan air untuk ini. Mati. Suara mengguncang 4 bidang. Banyak orang yang heboh. Suyi melirik semua orang dan berkata, kalian semua bisa mundur dulu, aku di sini hari ini, dan kalian tidak perlu bertarung sampai mati. Semuanya mundur. Suyi menoleh untuk melihat puluhan ribu orang di dekat Gunung Suci Lingqiao, dan berkata sambil tersenyum, kamu juga mundur, semakin jauh kamu pergi semakin baik sehingga ketika Anda melakukannya, itu akan mempengaruhi Anda. Dengan nada santai. Namun pengingat semacam ini menyentuh sebagian besar orang yang hadir. Apa artinya membantu dunia? Apa artinya? Itu dia. Pola dan semangat seseorang tidak pernah padam. Seperti kepala sekolah sekte Taiking Qini, yang sebelumnya berpidato dengan murah hati, dan mengatakan banyak hal, tetapi dibandingkan dengan gaya dan gayanya, dia tidak pergi ke Suyi sama sekali. Bandingkan. Palsu. Xuanzong mencibir, jika kamu, Suyi, benar-benar berbelas kasih dan bunuh diri dengan mengusap lehermu, kamu akan menghapus bencana terbesar bagi semua makhluk di dunia. Dunia abadi. Kata-kata ini sangat kasar. Suyi mengabaikannya, dia melangkah ke dalam kehampaan dan mendekati Gunung Ilahi Lingqiao. Aku tahu kamu sudah menunggu lama, jadi tidak perlu bicara omong kosong, lakukan saja. Ketika suaranya bergema, lengan bajunya menonjol, niat pedangnya mengepul,
dan auranya tiba-tiba menjadi ganas dan sombong, seperti puncak pedang yang tiada taranya, bersinar terang dalam 9 hari dan 10 tempat. Warna langit dan bumi berubah. Kekosongan bergetar. Penonton di kejauhan menahan napas dan menonton dari jauh. Semua orang tahu bahwa jika Sui meninggal di konferensi persik hari ini, situasi di dunia peri akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat itu, tanah 16 benua Tiangwan akan diserahkan kepada iblis asing, dan tatanan seluruh dunia akan ditentukan oleh raksasa abadi itu. Sebaliknya, Ruo Sui menang. Semuanya akan terbalik, dan bahkan seluruh dunia abadi akan memiliki kesempatan untuk mereproduksi peristiwa besar sebelum era meteor abadi. Dua akhir cerita mewakili dua tren yang sama sekali berbeda di negeri dongeng. Master Sekte Taiyi tersenyum dan berkata, "Sebelum perang, saya sudah menyiapkan sepiring makanan pembuka untuk Anda, tetapi saya tidak tahu apakah Anda bisa mengatasinya." Ketika suara itu bergema, saya melihat sekelompok orang tiba-tiba tersapu keluar dari lereng Gunung Lingqiao. Ada ratusan. Hei, bukankah itu Heilong Daojun dari Pasar Naga Hitam? Menurut rumor, dia meninggal pada awal era Xianyun. Fang Ke dari klan Bierling. Apakah dia hidup? Itu adalah kepala sekolah ketiga dari Akademi Yongye, senior Sue Daoyun. Di zaman Xianyun, iblis alien menyerbu negeri dongeng, dan beberapa orang melihatnya dengan mata mereka sendiri. Senior Sue Daoyun tewas dalam pertempuran, tapi dia. Bagaimana dia masih hidup? Ketika ratusan pria kuat yang dipenuhi energi kematian muncul, itu segera menyebabkan kejutan di lapangan, dan kegemparan terdengar di mana-mana. Alasannya sangat sederhana. Meski identitas ratusan orang itu berbeda, mereka semua adalah tokoh besar di dunia peri yang sudah lama mati. Tapi sekarang, mereka semua hidup. Ada juga banyak eksistensi level Taiwu seperti Sue Daoyun dan Fang Ke. Dan ketika dia melihat sosok yang dikenalnya ini, Sui sedikit mengernyit dan matanya menjadi dingin. Angka-angka ini termasuk teman lamanya dan bawahannya. Tapi sekarang, orang-orang ini telah disempurnakan menjadi boneka mayat, dan mereka tidak dapat diselamatkan sama sekali. Anda bahkan tidak perlu memikirkan Sui untuk mengetahui bahwa ini adalah karya Jiang Taya, musuh dari kehidupan sebelumnya. Benda tua ini paling bagus dalam seni pewayangan. Mengapa Jiang Taya tidak ada di sini? Mata Sui acuh tak acuh, menatap kepala guru sekte Taiyi Xuanzong dengan dingin. Xuanzong tersenyum dan berkata leluhur sedang mundur, dan dia tidak punya waktu untuk merawatnya, tetapi saya mendengar bahwa Anda, Sui, datang ke pertemuan hari ini, jadi aku menyiapkan ini khusus untukmu. Hadiah yang bagus. Sui berkata selagi kamu masih hidup, kamu dapat mengirim surat dan memberitahunya bahwa setelah hari ini, aku akan mencabut sekte Taiyi dan membiarkannya hidup dan tunggu aku jangan mati terlalu dini. Kata-kata santai itu seperti es yang tidak pernah mencair, membuat orang bergidik. Xuanzong tidak bisa menahan tawa ini hanya makanan pembuka, jadi saya sangat marah. Saya tidak bisa menahan napas. Berbicara, dia tiba-tiba menyampaikan khotbah dan memberi perintah pergi. Ledakan. Ratusan boneka mayat dikirim bersama, diisi dengan energi kematian yang mengerikan, dan menyerang Sui. Terutama Sue Daoyun dan Fang Ke, yang ada di peringkat Taiwu di masa hidup mereka, bahkan setelah ditempa menjadi boneka mayat, kekuatan yang dilepaskan masih jauh sebanding dengan Raja Peri. Mata Sui rumit, dia menghela nafas dalam hatinya, dan tidak lagi ragu-ragu. Jubah berlengan bergoyang, sapuan jari sejajar. Tiba-tiba, tak terhitung banyaknya bunga yang menyala seperti api muncul di langit dan bumi, megah seperti mimpi, membangun jalan ke sisi lain dalam kegelapan tak berujung. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Asap semburan asap biru, ratusan wajah yang familiar hancur berkeping-keping dan menghilang di jalan seperti api ke sisi lain, berubah menjadi jiwa-jiwa nihilistik. Mereka seperti hantu yang linglung dan kesepian, diekstradisi oleh sisi lain bunga, ke dalam kegelapan tanpa akhir. Pada saat mereka akan menghilang, mereka berbalik dan memandang Sui di kejauhan. Setelahnya, mereka semua menunjukkan senyum lega, dan bersyukur. Tak lama kemudian, semuanya hilang. Bagus. Sui mengeluarkan kendi anggur, cerat menghadap ke bawah,
dan anggur dituangkan ke dalam kehampaan. Kultivasi teman-teman lama dan bawahan itu dalam kehidupan mereka jauh lebih rendah daripada kehidupan mereka sebelumnya, tetapi masing-masing dari mereka membawa memori kehidupan mereka sebelumnya. Sekarang, untuk membebaskan mereka dan melihat mereka pergi secara langsung, selain kesedihan dan kemarahan, Sui juga memiliki kehilangan yang tak terlukiskan di hatinya. Perpisahan seperti itu seperti mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan masa lalumu. Sisi lain dari bunga itu menyedihkan, dan jalan ke sisi lain dari kegelapan tak berujung akan segera menghilang. Dan penontonnya benar-benar sensasional. Dengan lambaian lengan baju, ratusan mayat menghilang. Kekuatan ilahi semacam itu membuat banyak orang terpana. Tetapi pada saat ini, di dunia ini, di tempat-tempat di mana mayat-mayat runtuh dan menghilang, sebuah bendera larik hitam tertinggal. Sepanjang 3 kaki, bendera berwarna hitam, ditutupi dengan pola mistik Shinto yang aneh dan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Mata Sui sedikit menyipit. Ledakan. Saya melihat ini 108 bendera arai hitam tiba-tiba bergetar serempak, dan bendera bergoyang, kekuatan tak berujung dari formasi terlarang pergi ke langit. Dunia ini tiba-tiba jatuh dari hari ke kegelapan. Kegelapan. Seolah-olah malam telah tiba. Suasana tabu yang misterius dan menakutkan berubah menjadi kabut, menutupi kehampaan dan mengisolasi dunia ini dari luar. Penonton di kejauhan semuanya ngeri, hampir mati lemas, sungguh formasi terlarang, yang menutupi dunia dan mengisolasi aturan ketertiban di Zhou Shuzong. Ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan, membuat orang berdenyut-denyut dari kejauhan, seperti jatuh ke dalam jurang. Dan di Lingqiao Sensan, semua orang disegarkan. Malam yang gelap tanpa surga. Semacam larangan ilahi yang menakutkan yang dapat mengaburkan aturan Zhou Suxiandao, dan itu juga merupakan kartu hall yang mereka persiapkan khusus untuk menghadapi Sui kali ini. Terlarang. Mata Sui menunjukkan sedikit ejekan. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, tidak bertindak gegabah, tetapi memandang kini di puncak gunung ilahi Lingqiao, dan berkata metode ini bukan cukup untuk melihat, kartu apalagi yang ada, bahkan jika mereka menunjukkannya. Apakah tidak mudah ingin mati? Zine tertawa terbahak-bahak, senior, musuh sudah memasuki Guci, tolong ambil tindakan dan ambil burung hantu ini. Dengan suara Zine yang jatuh. Di Gunung Lingqiao Divine, sekelompok sosok menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Sekilas, ada sebanyak 81 orang. Ledakan. Dunia yang gelap bergejolak, gunung dan sungai berguncang. 81 pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe berkumpul, dan hanya kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka membuat para penonton yang jauh membuat kulit kepala mereka mati rasa dan terasa dingin di sekujur tubuh mereka. Dari mana datangnya begitu banyak master hebat? Benarkah tokoh-tokoh senior yang selama ini menghindari bencana di masa lalu diturunkan silih berganti? Ini mengerikan. 81 Ordo Taihe ini ada, semuanya mengalir dengan cahaya Dao, dan mereka bertanggung jawab atas harta yang mempesona. Mereka pembunuh begitu mereka muncul, mereka membentuk raksasa formasi pertempuran mengelilingi Sui dengan erat. Ingatkan keagungan dan gengsi yang dimiliki mereka. Zine menghela nafas penuh emosi, suaranya bergemuruh keras, nah, mereka berkumpul di sini, ada ancaman malam yang gelap ini tanpa para dewa melarang para dewa, dan akhirnya biarkan mereka memiliki Anda, Sui, harus merasa sangat terhormat memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda. Berbicara, dia memandang Sui dari kejauhan dan tersenyum, bagaimana menurutmu? Kepala sekolah lainnya juga tersenyum pada saat ini, memandang Sui seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Karena mereka berani bersatu padu mengadakan pitch meeting, bagaimana mungkin mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik? Memang benar jika ada perang, mereka sama sekali bukan tandingan Sui. Tapi di sini hari ini, mereka tidak perlu bertarung secara langsung sama sekali, mereka hanya perlu menonton dari pinggir dan menonton pertunjukan yang bagus dengan santai. Hanya itu. Sui melirik pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe itu, sudut alis dan matanya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Semuanya. Itu tidak cukup. Wajah 81 tokoh tingkat Taihe dingin, martabat mereka sangat tersinggung,
dan mereka semua mengungkapkan niat membunuh dan siap untuk bergerak. Dan Zine tidak bisa menahan tawa. Suyi, berhentilah berpura-pura. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu detailmu? Beberapa bulan yang lalu, kamu membuktikan Dao Wonderland, bahkan jika itu menentang langit, paling-paling hanya bisa melawan karakter level Taihe. Dan sekarang, dengan 81 senior tingkat Taihe mengambil tindakan bersama, bahkan jika kamu mati, itu cukup untuk tersenyum pada Jiu Quan. Yang lain mengangguk. Tidak ada yang berani meremehkan reinkarnasi Kaisar Yongye. Faktanya, sejak beberapa bulan yang lalu, raksasa abadi utama mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki semua petunjuk yang terkait dengan kekuatan Suyi, dan untuk tujuan ini telah disiapkan sepenuhnya. Jadi di mata mereka, Suyi jelas menggertak. Tidak seru. Suyi menggelengkan kepalanya sebentar, jika kamu menunggu kartu truf ini, Peach Club ini akan terlalu mengecewakan bagiku. Semua orang tercengang. Saya hampir bertanya-tanya apakah saya salah dengar. Zine mencibir dan berkata, belum terlambat bagimu untuk bertahan dulu. Suyi menghela nafas, terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Mengabaikan 81 pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe yang dikepung di sekelilingnya, mereka berjalan lurus menuju Gunung Ilahi Lingqiao di kejauhan. Tapi kekuatan 81 peringkat Taihe tidak bisa menahan diri lagi. Mereka dirangsang oleh sikap arogan Suyi, dan hati mereka melonjak dengan niat membunuh. Pegang tangan. Bagus. Naik. Dalam teriakan itu, sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe membentuk formasi pertempuran dan membuat tembakan habis-habisan. Ledakan. Langit berguncang, dan pancaran sinar mengamuk. 81 Taihe Orders bergabung, menggemakan napas satu sama lain, dan formasi pertempuran yang terbentuk menggabungkan kekuatan semua orang dan menyatukannya, menjadikannya satu. Kini, Xuanzong, Nan Wujiu, para master sekte ini mau tidak mau terkejut, seolah-olah menyaksikan keajaiban sedang dilakukan. Penonton di kejauhan terkesiap, hati mereka tergantung di tenggorokan. Menghadapi pukulan yang begitu dahsyat, bagaimana Lord Yongye, yang hanya ada di alam Raja Abadi, harus menghadapinya? Respons Suyi sederhana. Dari awal hingga akhir, saya bahkan tidak mengangkat kelopak mata. Tetapi pada saat ini, pedang meneriakkan seperti gelombang antara langit dan bumi, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Seperti badai hujan deras yang membuat dunia terbalik. Dan di bawah niat pedang yang tak terkalahkan. Ledakan. Ledakan intensif seperti drum terdengar. Harta yang dikorbankan oleh 81 Master Agung Ordo Taihe meledak dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Dan tubuh mereka ditembus dari atas kepala oleh energi pedang yang padat, dan mereka terkoyak dalam sekejap. Darah menyembur seperti bunga api, mekar dalam kegelapan seperti malam abadi. Scarlet. Miskin. Panas. Pedang bergema bebas dalam 9 hari. Pedang ki menggantung dari kehampaan. Sword Inten mengamuk di gunung dan sungai. Ada 81 kekuatan besar Ordo Taihe, tetapi mereka telah kehilangan nyawa mereka dalam hujan pedang yang lebat. Tanpa perjuangan. Tidak ada teriakan. Tidak ada yang selamat. Dari awal hingga akhir, semuanya dalam sekejap. Dan kini, Xuanzong, Nan Wujiu, dan lainnya masih dikejutkan oleh kekuatan-kekuatan Ordo Taihe itu. Ketika hati para penonton di kejauhan tergantung di tenggorokan, mereka dikejutkan oleh situasi Suyi. Semuanya sudah berakhir. Penonton terdiam. Kejutan hening mengamuk di hati semua orang seperti badai, dan kebingungan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di pikiranku. Total 81 kekuatan tingkat Taihe. Mati saja. Tuan Yongye, apakah dia benar-benar Raja Abadi? Siapa yang pernah melihat Raja Peri yang begitu menakutkan? Bingung. Semua orang merasa kognisi mereka ditumbangkan. Lagi pula, di depan harapan semua orang, dalam menghadapi situasi pembunuhan yang begitu mengerikan, pertempuran berdarah pasti akan dipentaskan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa di bawah tangan Lord Yongye, keberadaan Ordo Taihe itu seperti kertas. Suyi, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele, tidak pernah menghentikan langkahnya, dan berjalan sendiri menuju Gunung Ilahi Lingqiao.
Di belakangnya, hujan darah seperti air terjun, berdarah indah, menjalin gambar seperti api penyucian. Itu juga memuji Suyi yang bersih dan tidak terluka, menjadi semakin menyendiri dan sombong. Kini, Xuanzong dan lainnya benar-benar berubah warna, seperti disambar petir. Sebuah pikiran muncul di benakku. Mereka membuat kesalahan serius dalam memprediksi kekuatan Suyi. Hanya dalam beberapa bulan, Suyi tidak hanya mampu melawan karakter level Taihe, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang mutlak. Terutama utusan Dewa Yuebo terkejut. Dia juga berpangkat Taihe. Ketika dia melihat 81 orang di alam yang sama dibunuh oleh Suyi dalam sekejap seperti semut, bagaimana dia bisa tidak kaget? Saya katakan tadi, karakter-karakter ini rentan, tetapi Anda membiarkan mereka mati, mengapa repot-repot? Suyi menghela nafas. Suara acuh tak acuh, seperti tamparan di wajah, menamparkan wajah Zine dan yang lainnya, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Apakah kamu benar-benar Raja Abadi? Nan Wujiu membuka mulutnya karena terkejut, tidak bisa menerima semua ini. Suyi berkata dengan tenang, apa yang saya gunakan sebelumnya memang kekuatan Raja Abadi. Mustahil. Nan Wujiu berteriak, tidak ada Raja Peri yang keterlaluan di dunia ini. Suyi tertawa, terlalu malas untuk menjelaskan lagi, dan langsung menembak. Pada saat ini, dia hanya berjarak 1000 meter dari puncak Gunung Lingqiao Divine, dan dia mengangkat tangan kanannya ke udara. Ledakan. Energi pedang seperti cahaya yang menembus kegelapan, dipenuhi aura misterius dan tak terduga, terjalin dengan hukum Dao besar, mengambang seperti air. Pada saat ini, kekuatan pedang yang mendominasi itu menghancurkan langit, menindas semua orang di Gunung Ilahi Lingqiao, dan semua wajah mereka berubah. Dan dengan pedang Suyi, pedang itu jatuh. Semua orang mati. Bahkan orang-orang besar pun ketakutan dan berteriak. Minta juga bantuan para dewa. Saya melihat sosok tiba-tiba muncul, meninju, dan tiba-tiba berteriak, "Break!" Ledakan. Wanzang Jianqi diblokir dan bergetar hebat. Tapi pukulan itu tidak dihancurkannya, tetapi menghancurkan pukulan itu, menyebabkan sosok itu terhuyung-huyung dan hampir terbang. Perhatikan baik-baik, ini adalah seorang lelaki tua dengan mantel berbulu dengan wajah seperti anak kecil. Wajah tuanya merona merah, jelas kesal, dan berteriak keras, "Berikan padaku." Boom! Ledakan! Ledakan! Yang mengejutkan adalah, setelah meninju ratusan pukulan, pedang Qi yang dipotong Suyi hancur berkeping-keping. Air terjun. Dan lelaki tua bermantel bulu itu kehabisan napas, dadanya naik turun, dan dia tampak agak malu. Tapi tidak peduli apa, pedang dominan yang menebas Lingqiao Sensan ini akhirnya hancur. Kini, Xuanzong dan tokoh-tokoh besar lainnya berkeringat dingin, dan mereka semua tampak jelek dengan perasaan sisa hidup mereka. Krisis sebelum saat itu benar-benar mengerikan. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa utusan Dewa Ordo Taixuan yang dikirim pada saat kritis hampir gagal mematahkan pedang ini. Suyi melirik lelaki tua dengan pakaian bulu, dan membuat komentar santai, ternyata adalah lelaki tua peringkat Taixuan kelas 2. Pria tua berbaju bulu itu malu dan marah, wajah tuanya ditarik ke bawah, murung dan jelek. Pada saat ini, beberapa saat percakapan tiba-tiba terdengar di langit. Anak ini sebenarnya cukup kuat untuk melawan Taixuanji. Seperti yang diharapkan, dia berani mengancam untuk datang ke Janji, bukan tanpa dukungan, setidaknya, siapa yang bisa membayangkan bahwa hanya dalam beberapa bulan, dia dapat dengan mudah membunuh Taiheji, dan butuh banyak usaha bagi Mu Laogui untuk mematahkan pedang itu. Kekuatan peringkat Taixuan. Kekuatan anak ini mungkin sudah diuji, semuanya, saatnya kita bermain. Dengan malam yang gelap dan tidak ada dewa, kita tidak perlu takut pada dewa dan bencana. Anda dapat mengeluarkan semua Taoisme Anda. Oke, seiring dengan obrolan, di Gunung Ilahi Lingqiao, satu demi satu aura menakutkan naik ke langit, dan dunia bergetar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.